Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh pada kawan-kawan semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang mungkin yang banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian, yakni salah satu yang sering ditemui di lapangan pada bangunan khususnya beton, yaitu kerusakan atau retak pada beton. Retak loh ya, bukan putus cinta pada beton ya. Sebenarnya retak itu apa sih? Retak adalah suatu keadaan pecahnya atau pemisahan suatu struktur tanpa terjadi keruntuhan. Dengan adanya retak dapat terjadi masuknya bahan berbahaya kimia, polusi, klorid, dan lain-lainnya. Jadi tingkat keparahan suatu kerusakan akibat retak tergantung pada lebar cracknya ya. Lebar retak, bahayanya retaknya, dan endapan yang ada pada daerah retak. Nah, untuk mengenali jenis keretakan struktur beton, maka retak itu menjadi jenis kerusakan yang paling umum ya pada struktur beton bertulang ataupun beton pratekan. Jadi retak yang terjadi bisa saja berupa retak halus, atau kemudian hari akan menjadi membesar, atau kemudian hari akan tampak seperti retak susun. Jadi retak yang terlihat secara visual biasanya retak dengan lebar sekitar 0,1 mili atau lebih lebar, yang berupa retak menerus atau berbentuk pola tertentu yang dapat dipetakan dan dimensinya dapat dideteksi kedalamannya dan penyebarannya. Dan retak halus itu seringkali akan terlihat pada waktu beton basah, permukaan kering. Tetapi secara umum hal itu tidak terlihat secara nyata. Retak yang terlihat secara kasat mata itu retak dengan lebar sekitar 0,1 mm atau lebih dan bentuknya memanjang. Nah, jadi ada alatnya juga nih ya teman-teman untuk mengidentifikasi, namanya crack meter atau tes UPV ya, Ultra Pulse Velocity. Jadi retak tersebut dapat diberi tanda dengan kapur atau spidol dengan warna yang mencolok sehingga mudah dideteksi perkembangannya dan mudah deteksi pada pemeriksaan berikutnya. Retak juga tidak selalu membahayakan terhadap kinerja struktur. Beton akan retak pada daerah tarik ya, sebelum baja tulangan mengambil alih tegangan tarik. Jadi retak pada beton dapat terjadi pada beton massa, beton yang bervolume besar, yang menyebabkan pertama hilangnya keutuhan dan kesatuan struktural, akan terjadinya bocor, umur rencana menjadi lebih pendek, secara estetika dia kurang baik, dan masuknya air ke dalam struktur dan menyebabkan korosi pada tulangan. Nah, itu yang kita takutkan. Mungkin perkiraan penyebabnya ada beberapa macam. Kita bisa lihat di sini adalah susut plastis ya, penurunan plastis, susut kering, plastic shrinkage, settlement, ada penurunan, struktur yang tidak memadai kekuatannya, reaksi agregat, korosi baja tulangan, atau retak akibat suhu terlalu tinggi pada awal pengeringan. Jadi ada kena termal ya, serangan sulfat, atau akibat lingkungan yang banyak mengandung garam. Secara tipikal memang kita bisa lihat pada sketsa di atas keretakan pada elemen struktur. Settlement plastis umumnya terjadi setelah pemadatan ya. Jadi sebelum pengikatan. Susut plastis itu terjadi sebelum pengikatan awal, sebelum kuring dimulai. Nah, kuring itu yang paling baik adalah menggunakan dengan karung basah. Kontraksi awal temperatur terbentuk 1 sampai 2-3 minggu setelah pengecoran. Jadi itu temperaturnya akan panas di situ. Ya, susut akibat pengeringan terbentuk beberapa minggu atau bulan setelah pengecoran. Jadi retak buaya, nah ini retak buaya, bukan buaya darat lagi, retak buaya. Nah, itu sebaran retakan halus pada permukaan. Karakteristik pola retak yang terlihat pada gambar di atas dalam praktek, beberapa gaya mempunyai kontribusi dalam pembentukan pola retak, termasuk beban, momen, tarik, geser, torsi, beban titik, beban berlebih, settlement, penurunan struktur, adanya kebakaran, tumpukan atau adanya tekanan yang tidak pada tempatnya. Jadi memang di situ ada daerah lemah, weakness, yang dibebankan dengan beban yang tidak memang kita syaratkan untuk di situ, yaitu daerah. Jadi kita akan lihat lagi tabel klasifikasi tingkat bahaya struktur akibat retak ya. Jadi retak itu ringan, sedang, berbahaya, sangat berbahaya, itu intensitasnya. Jadi kalau misal kita lihat pada tingkat 1 adalah ringan, retak halus yang lebih kecil dari 1 mm ya, mulai terlihat adanya spaling pada beberapa titik.
deformasi pasti nggak kelihatan karena dia letaknya sangat halus. Itu dikategorikan sebagai intensitas ringan. Lalu intensitas sedang, letak sedang itu dalam kisaran 1-2 mm, mulai terlihat spaling pada bagian-bagian yang tertekan. Itu deformasi ya kelihatan sedikit lah. Nah, ini berbahaya nih. Itu retak lebar 2 mm sudah terlihat spaling yang cukup besar. Deformasi kelihatan tuh perubahannya, bentuknya tuh kelihatan sedang. Dan ada yang sangat berbahaya, itu retak lebar di mana-mana tulangan sudah mulai terlihat, dan ini perlu segera penanganan dan terlihat adanya deformasi. Kan kita pasti akan bisa melihat secara visual. Ini kan pengamatan secara visual dulu yang biasa kita lakukan pengamatan di lapangan. Dan sebenarnya ada jenis kerusakan juga dan alternatif perbaikannya. Nah, kadang-kadang kan kita apa nih perbaikannya, mau diapain nih betonnya. Nah, kita lihat sini lah. Pertama, jenis kerusakan adalah beton kropos. Ya, beton kropos bisa jalan bisa di patching, furnish ya. Perbaikan dengan cara grouting juga furnish. Apalagi beton yang berongga, berbunyi, perbaikan kosong ya dalamnya. Perbaikan dengan cara grouting itu udah pasti. Lalu mutu beton yang rendah, mutu beton yang rendah. Kita bisa lakukan FRP. Letak itu juga kita bisa melakukan injeksi dengan material epoxy base ya, epoxy base. Jadi kita injeksi, bisa kita epoxy, kita grouting atau apa, melakukan injeksi ya. Korosi pada baja tulangan ya, itu pergantian pasti ya. Pembersihan atau jacketing bisa. Penambahan FRP untuk mengganti fungsi tulangan yang kropos. Nah, kerusakan kemarin aus, penuaan pelapukan, yaitu biasa kita tambal patching, kita perkuatan struktur juga dengan FRP. Nah, pokok ini nggak jauh-jauh, alternatifnya adalah penambalan, patching, furnish, grouting, lalu pelapisan dengan FRP, lalu ada juga concrete jacketing, ada juga steel jacketing. Nah, itu yang bisa untuk alternatif perbaikan. Atau kita menambahkan epoxy base untuk mengisi sela-sela rongga gitu. Jadi panduan yang kita jelaskan tadi dapat menjadikan hipotesa awal atas kerusakan beton. Tentunya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pengujian. Jadi itu hanya secara visual ya, secara visual untuk kita bisa mengidentifikasi bangunan yang kita lihat sehari-hari, kita pelihara sehari-hari, kita rawat sehari-hari untuk dilakukan segera perbaikan. Mungkin ini sekedar pengetahuan untuk keretakan beton atau kerusakan beton yang biasanya kita temui di lapangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya juga bukan ahlinya lebih ahli, tapi ini sekedar untuk pengetahuan, dan kita akan saling sharing, berbagi tentang ilmu-ilmu yang lain. Mungkin ini part pertama, part kedua, part tiga lagi, nanti kita akan upload lagi video-video berikutnya. Demikian, salam dari kami, salam struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.